Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa YouTube yang kami hormati, pada kesempatan ini berkaitan dengan sebentar lagi kita akan menyelenggarakan kegiatan peringatan hari ulang tahun Pondok Pesantren Darussalam yang ke-30. Untuk itu sedikit kami sampaikan, alhamdulillah berkat doa panjenengan semua, kaum muslimin dan muslimat, masyarakat baik yang di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Cirebon dan yang lain, sehingga berkat doa panjenengan semua Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal dapat melaksanakan pengabdian selama 1 tahun yang lalu yang insya Allah cukup bermanfaat bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini sedikit saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan pada tahun 2024 ini sangat banyak, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Alhamdulillah sekolah-sekolah yang kami selenggarakan semuanya aktif dan berjalan lancar, dan pondok pesantren yang kebetulan di yayasan kami ini pondok pesantrennya ada 2, yaitu Pondok Pesantren Salaf dan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Keduanya juga berjalan dengan baik. Selain itu perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Pondok Pesantren Darussalam baik yang tahfidz ataupun yang salaf ini tidak hanya sekedar mengajarkan atau menyampaikan ilmu kepada para santrinya itu ilmu-ilmu agama saja, tetapi ilmu keduniaan juga kami pentingkan. Terutama kita sadari bahwa yang namanya santri itu terkadang bingung nanti setelah selesai dari pondok pesantren itu mau apa. Padahal yang namanya bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luas sekali, tergantung kita kemantapannya dan keniatannya, dan tergantung kita kreativitasnya itu seperti apa. Oleh karenanya di dalam Pondok Pesantren Darussalam ini kami ajari beberapa kegiatan yang menyangkut persiapan-persiapan nanti setelah keluar dari pondok pesantren, agar bisa melangkah ke depan untuk mencari nafkah, untuk mencari kesejahteraan hidup di dunia ini. Oleh karenanya dalam Pondok Pesantren Darussalam itu ada yang kaitannya dengan ekonomi. Ya. Jadi dalam kaitannya dengan ekonomi kami melatih para santri dengan latihan usaha, seperti halnya kita ajari bagaimana caranya berdagang, ada yang di kafe, ada yang di minimarket, ada yang di kantin, dan lain sebagainya. Semuanya itu dalam rangka belajar agar nantinya tidak bingung. Bukan hanya itu saja, di Pondok Pesantren Darussalam ini kami meningkatkan kegiatan produktivitas pondok pesantren. Di antaranya kami memproduksi tahu, ya. Jadi kami
membuat pabrik tahu, ya. Dan pabrik tahu itu semuanya yang mengerjakan adalah santri, dan alhamdulillah tahunya itu sudah bisa dipasarkan. Bukan hanya itu saja, termasuk perusahaan roti, jadi roti juga sama, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Dan tidak kalah pentingnya di dalam atau di Pondok Pesantren Darussalam ini, para santri kami ajari atau kami berikan satu wawasan kaitannya dengan pertanian, ya, sektor pertanian. Dan sektor pertanian ini menyangkut tanaman buah, ya, tanaman sayur-sayuran, tanaman obat-obatan, tanaman kopi, jagung, dan lain sebagainya. Di samping itu kami ajari mereka itu tentang bagaimana cara membudidaya ikan, ya. Jadi sektor perikanan, di mana di pondok pesantren itu dibudidayakan ikan lele, ikan patin, ya, terus ikan nila, ya, dan ikan-ikan yang lain termasuk ikan hias. Di sektor peternakan kami juga ngajari anak-anak kami itu diajari untuk belajar berternak, baik ternak ayam, ternak kambing, dan ternak-ternak yang lain. Semuanya tidak lain adalah untuk ngajari mereka agar nanti setelah pulang dari pondok pesantren, ya kalau pamannya belum dapat pekerjaan di rumah, bisa berternak ayam, bisa berternak bebek, bisa berternak puyuh, bisa berternak yang lain termasuk ternak kambing dan sapi. Itu semuanya saya ajarkan di sini, dan alhamdulillah di Pondok Pesantren Darussalam ini ada semacam tempat latihan. Jadi para santri setiap saat itu bisa berlatih melihat bagaimana cara membudidaya lele, bagaimana cara membudidaya ikan patin dan lain sebagainya. Di sini itu ada semacam tempat berlatih, ya. Dan latihan ini hanya untuk para santri, ya, baik santri yang senior maupun santri yang junior. Nah, inilah sekedar yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kami berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar santri Pondok Pesantren Darussalam ini di samping sepulang dari pesantren itu akan mendapatkan ilmu-ilmu agama dan akan mendapatkan ijazah, juga akan mendapatkan keterampilan-keterampilan yang nantinya untuk bekal ketika mereka pulang dari pondok pesantren dan hidup bermasyarakat. Ini sekedar info kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan info ini meskipun hanya sekilas akan bisa dipahami, dan kami mohon untuk doa panjenengan semua agar program-program yang kami selenggarakan ini bisa tercapai dengan baik dan bisa bermanfaat kepada para santri yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itu saja info yang perlu kami sampaikan. Demikian saja apa yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung yang ke-30. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.